Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Baik, di video kali ini Mas Eka akan memberitahukan mengenai hal banyak teman-teman yang tanyakan, kalau misalkan sudah keterima terus nggak lapor diri itu bagaimana Pak? Konsekuensinya apa? Sebenarnya ini sudah dibahas nih ya, dan sudah dituliskan dalam SK Kadisdik, jadi sudah dikasih tahu tentang alur, proses PPDB-nya atau di juknisnya itu sudah tertulis banget. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate ya. Dan untuk teman-teman yang sudah men-subscribe channelnya Mas Eka, terima kasih banyak karena sudah mendukung channel ini untuk berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke website PPDB-nya, di sini ada website PPDB. Karena hari ini tanggal 15 itu pengumumannya nanti jam 17.00 ya, jam 5 pengumumannya, kemudian entar teman-teman lapor diri di tanggal 16 dan 17 ya, jadi besok ya. Nah, teman-teman kalau mau lapor diri, tinggal pilih jenjangnya aja nih ya. Caranya bagaimana itu udah dibuatin sama Mas Eka tuh ya, nih di sini nih, di 11 hari yang lalu tuh, dibuka caranya seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman yang, tidak ingin lapor diri atau, "Udahlah, saya nggak mau lapor diri Pak, karena sekolahnya kejauhan," atau, "Saya tidak mau lapor diri Pak, karena, sekolahnya saya nggak sreg." Ya kalau nggak sreg atau kejauhan ya kenapa dipilih gitu ya. Kalau sudah masuk di dalam, hasil seleksinya ini, misalkan Mas Eka buka nih ya, yang di SMP deh, di jalur prestasi nih ya, di seleksi. Nah, misalkan di seleksi ini namanya masih ada nih, kita buka SMP, ini deh, 159. Oke ya, SMP 159. Nah, misalkan namanya sudah ada di sini nih, tapi dia nggak mau lapor diri gitu, atau udah saya diemin aja lah, saya nggak mau, saya nggak sreg karena misalkan rumahnya ternyata dia di Jakarta Utara gitu kan. Dia ini pilihannya di Jakarta Barat gitu, "Aduh ini jauh Pak rumahnya, gimana Pak kalau misalkan saya nggak lapor diri? Apakah saya bisa mengikuti, atau milih sekolah lagi di jalur berikutnya atau di tahap kedua atau di jalur zonasi, saya masih bisa mengikuti atau enggak?" Nih, Mas Eka kasih lihat ya di SK Kadistiknya di halaman 17 ya, pengumuman hasil seleksi. Lapor diri, yang pertama, CPBD yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri itu ya, harus ya melakukan lapor diri secara daring melalui halaman ppdbjakarta.go.id sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi teman-teman nanti lapor dirinya secara online ya, di akunnya masing-masing, nggak usah, minta ke sekolah. Jadi ke sekolah itu bawa bukti laporan hasil, lapor dirinya aja ya, untuk nanyakan informasi, selanjutnya masuk sekolahnya kapan, kemudian berkas apa aja yang harus disiapkan. Nah, yang kedua, CPBD yang sudah melakukan lapor diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Jadi teman-teman yang sudah keterima, ini banyak juga ya yang bertanya, "Pak, kalau saya udah lapor diri, saya bisa pilih sekolah lain lagi nggak?" Ya kan udah dapet tuh sekolahnya, udah keterima, kenapa harus milih sekolah lain lagi? Pengen banyak banget gitu sekolahnya, udah sekolahnya cukup satu aja gitu ya. Kalau udah lapor diri, udah keterima, ya udah berarti tidak bisa mengikuti PPDB jalur lainnya, ya udah stop gitu. Beri kesempatan untuk teman-teman yang belum, dapat sekolah atau belum lolos seleksi. Kemudian yang ketiga, CPBD yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri nih ya. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan tapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB tahap kedua tuh. Jadi itu nanti dilimpahkan ke teman-teman yang belum, lolos seleksi bisa masuk ke tahap kedua gitu, dan teman-teman yang tidak lapor diri tidak bisa mengikuti PPDB-nya lagi ya. Yang keempat di sini jelas banget, calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB tahap kedua. Jadi untuk yang tidak lapor diri atau lapor diri tapi tidak atau lapor diri mengundurkan diri gitu kan, dia langsung, tidak bisa mengikuti PPDB ke tahap berikutnya dan itu, kuotanya dilimpahkan ke tahap 2. Jadi jelas ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang punya niatan udah, lolos seleksi kemudian tidak lapor diri, ya siap-siap saja ya, tidak bisa mengikuti proses PPDB jalur lainnya, dan kuotanya itu dilimpahkan ke PPDB tahap kedua untuk diberikan kesempatan ke teman-teman yang belum lolos seleksi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau udah, lolos ya, di hasil pengumumannya ada, nanti pukul 17.00 silakan teman-teman langsung nanti tanggal 16 dan 17-nya bisa lapor diri ya. Jangan sampai tidak lapor diri, karena tidak lapor diri tadi konsekuensinya adalah tidak bisa mengikuti PPDB di jalur-jalur berikutnya atau dengan kata lain di blacklist. Gitulah ya.
Jadi itu teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate ya. Dan untuk teman-teman yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak. Mas Eka akhiri, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.